Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh kembali beribadah kepada Tuhan, sekalipun masih tetap lewat online, ya. Tetapi saudara, kita meyakini bahwa kehadiran Tuhan senantiasa tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan selalu hadir dimanapun kita berada. Mari saudara, kita mempersiapkan diri kita. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami diberkati melalui berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kami hidup di dalam Tuhan dan kami menjauhi dosa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau masuk di dalam ibadah. Sebelum kami masuk, Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkenan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pada minggu hari ini, baik yang memimpin pujian, yang memainkan musik, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga yang merekam acara ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan mengurapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Seluruh jemaat yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini juga diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis yang ingin mengganggu perhatian kami, yang ingin dengan berbagai cara supaya kami tidak setia beribadah kepada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, karena Tuhan adalah anugerah terbesar. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baik
padamu. Perkenanmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenanmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya, mari kita bersorak buat Tuhan pagi hari ini. Karena Dialah segalanya, Dia bagiku. Tuhan segala-galanya buat kita. Amin. Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan
Haleluya. Mari kita bersuka cita bersorak buat Tuhan. Kuat tangan-Mu yang menjaga kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Mari kita bersuka cita. Bersuka cita. Bersuka cita di setiap langkahku. Kuat tangan-Mu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu, ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Bersuka cita. Bersuka cita di setiap langkahku. Kuat tangan-Mu yang menjagaku. Kau melakukan kebaikan bagiku, menjadikanku kota berkubu, ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Kau berikan kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Kau berikan kemenangan bagian hidupku, bagian Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau siapkan hati, siapkan keberadaan kita untuk kita menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu, Tuhan kami siap menerima lawatan Engkau Tuhan. Terima kasih. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan
Shalom. Bapak dan Ibu, kita masih ada kesempatan buat mendengarkan lagi firman Tuhan. Mari kita pakai kesempatan ini selagi kita masih ada waktu, selagi kita bisa memanfaatkan hidup ini, supaya makin hari hidup kita ini makin lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur semua karena rancangan-Mu kami bisa hadir, bahkan kami bisa mendengar firman, bahkan pribadi kami juga bisa memberitakan firman. Itu semua karena anugerah yang Tuhan sudah berikan. Tidak ada kekuatan daripada yang lain selain Roh Kudus yang mau berbicara di dalam firman Tuhan ini, supaya hamba menjadi bagian berkat dan banyak orang yang diberkati melalui firman Tuhan ini. Biar Tuhan saja yang beracara, Tuhan yang akan berbicara, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih, banyak khotbah-khotbah dalam 2 tahun terakhir ini selalu berbicara mengenai pandemi, dan itu memang sangat wajar karena memang kesulitan itu tuh masih tetap ada. Tapi mari mulai sekarang kita khotbah atau dengan title-title tentang membangun lagi kembali, karena saya berharap mungkin dalam tahun-tahun atau akhir tahun ini atau mungkin awal tahun nanti gereja semakin pulih, jemaat-jemaat semakin datang lagi ke gereja berbondong-bondong, dan ada relationship di situ, ada pertemuan, ya, sehingga kita bisa pulih seperti sedia kala. Itu yang kita harapkan semua. Oleh karenanya itu, walaupun masih saat-saat seperti sekarang pandemi, kita mulai belajar lagi hal-hal yang lain. Hari ini saya ingin kasih title mengenai kesempatan-kesempatan orang Kristen. Orang Kristen, jadi artinya orang yang sudah percaya sama Kristen. Ada beberapa perikop yang nanti kita akan gabungkan sama-sama sehingga kita bisa mengerti maksud Tuhan apa. Karena selama ini yang dianggap orang Kristen ini adalah orang-orang yang sudah lama mungkin berbakti, atau mungkin yang sudah lama terima Tuhan Yesus, bahkan mungkin pengurus-pengurus, bahkan mungkin majelis-majelis. Itu namanya orang Kristen. Tapi saya ingin membahas sekarang orang Kristen seperti apa sebetulnya. Semua orang diberi kesempatan untuk lain. Oleh karena itu kita akan bagi atau akan baca dalam satu perikop tentang pertumbuhan yang wajar, yaitu tentang bertumbuh dan berbuah. Mari kita baca di dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Ayat yang ke-43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-durinya tidak memetik buah anggur. 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dari yang ucapkan mulutnya itu adalah ungkapan meluap dalam hatinya. Saudara, perikop ini tentang pohon dan buah. Seperti yang tadi saya katakan, kita ini seperti pohon orang Kristen yang sudah lama. Ada yang mungkin sudah jadi pengurus begitu lama, ada yang sudah jadi majelis begitu lama. Itu adalah pohon orang Kristen, saudara. Hari ini kita berbicara, apakah pohon ini sudah berbuah? Apa pohon ini sudah menghasilkan hasilnya? Kalau kita berbicara pohon, pasti kita tidak bisa lari dari benih, saudara.
Dan pohon dan benih, dari benih ke tunas, ke batang sampai pohon, dan pohon sampai buah, itu satu relationship di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita itu. Saudara, di dalam perjalanan ini sering kita ketemu banyak hal. Saya pernah baca buku ya, bahwa ternyata 90% orang yang luka batin, 90% orang yang luka batin karena dia menaruh kepercayaannya kepada orang yang salah, saudara. Apa artinya? Seringkali mungkin orang itu salah memilih teman. Seringkali mungkin orang itu 90% salah memilih teman bisnis mungkin kalau berbisnis. Atau mungkin seringkali orang remaja atau mungkin yang lain-lain salah memilih pacar mungkin sebagai pasangan hidup. Sehingga ketika perkawinan dilaksanakan mengalami banyak hal, saudara. Itulah perjalanan di dalam hidup. Jadi dari mulai benih sampai dengan buah, itu banyak perkara-perkara, saudara. Mari kita berbicara mengenai benih. Benih itu kalau ditanam di tempat yang subur, dia akan tumbuh. Tapi saya yakin benih ini harus ditanam di tanah. Nggak mungkin benih ini ditanam di marmer, atau mungkin benih ini ditanam di batu. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa benih itu harus ditanam di tanah. Tanah itu kotor, saudara. Apa artinya? Kita bergaul dengan siapa saja. Tapi ada kesempatan tanah itu diberikan pupuk. Jadi ketika tanah itu kotor, ada kesempatan tanah itu diberikan pupuk agar supaya benih ini tumbuh. Dan pupuk itu adalah firman Tuhan. Jadi ketika benih itu tumbuh, tanah itu yang gemur menjadi subur karena ada firman Tuhan. Mulai dia jadi tunas, saudara. Saya pernah baca lagi dalam satu buku tentang pohon zaitun. Pohon zaitun itu tunasnya bukan tumbuh ke atas, saudara, tapi ke bawah. Setelah saya baca-baca lagi, kenapa? Karena dia mencari sumber air, karena umumnya pohon zaitun itu tumbuh di atas batu-batu di atasnya itu. Jadi bagaimana dia bisa tumbuh tunasnya ke atas, kekuatan ekstra, kalau dia tidak punya tenaga. Oleh karena itu, dia tumbuh ke bawah, mencari sumber mata air, mungkin bahu-membahu di bawah, baru dia tumbuh ke atas. Itulah kehidupan kita, saudara. Itulah kehidupan kita. Dan ketika batangnya tumbuh ke atas, dia mulai berdaun, saudara. Dan pada akhirnya dia berbuah. Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita ini bagaimana bisa berbuah kalau kita tidak bergaul atau tidak bersama-sama dengan orang yang tepat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-43, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi pilihlah, saudara, partner hidup atau partner bisnis atau partner apapun yang baik. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang baik, karena akan menghasilkan buah yang baik, saudara. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Jadi kalau kita bergaul dengan tidak baik, hasilnya pun akan tidak baik. Tapi kalau pohon itu bergaul dengan yang baik, pupuknya bagus, akan menghasilkan buah yang bagus. Saudara, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Seringkali kita kalau melihat pohon ini pohon apa tidak tahu. Tapi ketika itu turun atau mungkin lihat mangga, buahnya mulai keluar mangga, saya pastikan pohon itu pasti pohon mangga. Ketika kita ngelihat buahnya, saudara, di dalam perjalanan hidup kita ini, buahnya itu yang harus kita lihat. Apakah kita sudah berbuah di dalam diri ini selama 2 tahun atau 3 tahun atau mungkin 10 tahun? Apakah kita sudah berbuah? Kalau memang sudah berbuah, saudara, itu adalah berkat. Dan bisakah kita jadi berkat? Pohon ini kalau ibarat ini pohon, dia lebih senang tidak berbuah supaya bebannya ringan. Betul? Dia lebih senang tidak berbuah karena pohonnya ringan. Tapi ketika dia berbuah, dia punya beban berat sekali.
Tapi beban itu ketika dinikmati, buah itu dinikmati sama orang yang menikmati buah itu, mulai dia ringan. Dahannya mulai ringan, bahkan mungkin habis. Tapi dia bangga menjadi bagian berkat buat orang lain karena buahnya dinikmati. Dan ketika buah itu diterima, mungkin diterima oleh saya kupas, dagingnya saya makan, bijinya saya tanam lagi dan berbuah lagi terus. Itulah kalau orang diberkati menjadi berkat, seperti itu. Pertanyaannya, apakah kita udah jadi bagian berkat? Seringkali kita pergi ke gereja, harapan kita pergi ke gereja itu mendapatkan berkat dan menjadi berkat, saudara. Justru kita pergi ke gereja itu untuk memberikan berkat, supaya menjadi bagian berkat orang lain. Satu hal lagi, pohon itu harus tumbuh, perhatikan. Pohon itu harus tumbuh di tempat. Pohon itu tidak bisa tumbuh itu pergi kemana-mana. Jadi kalau kita pengen berbuah, stay di gereja. Gereja Gerakan Pentakosta. Stay di situ, baru bisa kita berbuah, saudara. Buah ini, pohon ini tidak bisa ditanam di mana saja, diangkut, dicangkul, ditaruh lagi, diangkut, tidak akan berbuah, saudara. Jangan berharap mencari berkat, pergi ke gereja lain karena di sana merasa diberkati. Berkat itu ada kalau kita memberkati orang lain. Kalau kita jadi pohon yang sudah menjadi berkat, ringankan buahnya itu. Ringankan buahnya itu supaya kita bisa mendapatkan kesempatan berbuah lagi ketika musim itu tiba. Saudara yang kekasih Tuhan, ayat 44 itu, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-durinya tidak memetik buah anggur. Pohon itu dikenal karena buahnya. Jadi perkataan apapun yang keluar dari mulut ini, kalau tidak melihat buahnya, itu tidak seimbang dalam hidup. Seringkali orang merasa pergi ke gereja itu sudah luar biasa imannya. Tapi apakah sudah berbuah, saudara? Dan kalau kita merasa itu sudah berbuah, saya berpikir, saudara, ada kewajiban kita untuk menambah berkat atau menjadi bagian berkat buat yang membutuhkan. Yang keempat, 44. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Buah berbicara mengenai sesuatu yang dihasilkan seorang, bukan perkataannya. Saudara, hidup perkataan, hidup dalam ini, itu perjalanan, saudara. Ya. Jadi dalam perjalanan orang-orang, kesempatan perjalanan orang Kristen, ketika mulai benih sampai dengan berbuah, itu perjalanan. Saudara, kita belajar dalam satu perikop lagi. Mari kita baca di dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat yang ke-6. Mazmur 84. Bentar. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Sion. Saudara, di dalam hidup ini, ya, kadang-kadang kita menemukan satu titik jenuh, saudara. Atau mungkin di dalam perjalanan hidup ini kita sedang mengalami bitter, saudara. Ada sesuatu yang mengganjal. Pasti itu semua. Orang-orang Kristen yang mempunyai kesempatan-kesempatan itu pasti mengalami itu. Tapi bagaimana mendapatkan itu supaya tidak bitter terus, tapi menjadi better, saudara. Saudara, ayat yang ke-6 itu, berbahagialah manusia yang berkekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apa itu ziarah? Seringkali orang berpergian di dalam hidup ini, ya, ziarah itu pergi ke tempat yang mungkin ke kuburan atau apa. Sebetulnya bukan, saudara. Kalau saya baca ini,
baca buku tentang arti ziarah. Ziarah itu sebetulnya napak tilas. Napak tilas mengikuti orang-orang yang sudah pernah mendapatkan kebaikan. Contoh, kita pergi ziarah ke Israel. Pasti kita pengen tahu perjalanan Tuhan Yesus. Betul? Jadi ketika kita berziarah ke Israel, kita pengen belajar. Pengen tahu persis. Pengen mengakurkan apa yang ada di Alkitab. Pengen lebih kuat lagi imannya. Untuk mengatakan bahwa perjalanan ini adalah ziarah, saudara. Dan ayat-ayat yang berikutnya, apabila melintas lembah Baka. Baka itu umumnya disebutkan orang itu lembah Baka. Lembah penderitaan. Ternyata betul, saudara. Di lembah itu sebetulnya ada pohon-pohon duri. Pohon-pohon duri yang kalau malam kena angin, dia bersentuhan satu sama lain sehingga menghasilkan bunyi-bunyian yang mengerikan. Seperti bunyi tangisan, saudara. Itu disebut lembah, saudara, lembah Baka. Tapi ketika masuk ke lembah Baka di dalam perjalanan hidup kita ini, suatu saat kita bisa masuk ke dalam lembah Baka itu karena memang problem di dalam hidup ini. Tapi ayat-ayat berikut mengatakan bahwa apabila melintas lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Apabila kita hidup atau jalan di dalam firman Tuhan, jalan yang benar di dalam perjalanan hidup ini, apabila kita dari mulai benih sampai buah ini kita taat sama Tuhan, maka Tuhan bilang mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Seringkali berpikir kalau kita masuk ke lembah itu akan mati dan akan menderita. Tapi janji firman Tuhan, sekali lagi, janji firman Tuhan, walaupun masuk melintasi lembah Baka, Tuhan akan siapkan itu sumber mata air di situ. Amin. Dan berikutnya, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Bahkan pada musim pertamanya, Tuhan sediakan berkat buat orang-orang yang sudah melintas atau sudah menjalankan dari mulai benih sampai buah. Tuhan siapkan berkat di akhir. Karena ternyata buahnya itu bisa dinikmati sama orang-orang yang mau menikmati buah. Dan terakhir, mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara nggak habis pikir, di mana-mana makin jalan itu makin lemah. Amin. Di mana-mana jalan itu makin lama makin capek. Di mana-mana makin membuat orang jadi nggak kuat. Tapi aneh ini firman Tuhan, mereka berjalan makin lama makin kuat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Dia pergi ke lembah, naik turun, tapi makin lama makin kuat. Karena apa? Karena dia menuju atau berjalan sesuai dengan kehendak Allah di Sion. Dia pergi sesuai kehendak Allah di Sion. Jadi itulah perjalanan hidup orang Kristen, saudara. Ada kesempatan. Kalau kita berbicara mengenai buah seperti tadi dibuah di dalam, mari kita kembali ke dalam ke Lukas 6. Saudara, di dalam perjalanan disebutkan bahwa apa yang kita butuhkan ketika kita masuk di dalam perjalanan itu Tuhan selalu jaga kita dengan gantang, saudara. Jadi pemazmur sudah menggambarkan begini, walaupun nanti masuk dalam lembah di dalam perjalanan itu, masuk di dalam satu lembah, tapi niscaya hasil utamanya Tuhan akan berkati. Karena apa? Kita berjalan sesuai dengan perjalanan menuju Sion, saudara. Kerajaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ayat yang 45, orang yang baik mengeluarkan kata yang baik dan perbendaharaannya hatinya akan baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dan kebendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkannya mulutnya meluap dalam hatinya. Saudara, ini berbicara mengenai benih yang baik. Benih yang baik itu ditanam di tempat yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jadi sekali lagi, benih yang baik ditanam di tempat yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Betul dia harus jadi tunas dulu di dalam perjalanan hidupnya. Betul dia harus jadi batang dulu. Betul dia harus jadi pohon dulu. Mungkin jadi bunga dulu, baru jadi buah. Itu perjalanan hidup, saudara. Tapi Tuhan janji bahwa benih yang baik akan mengeluarkan buah yang baik. Saudara yang kasih Tuhan,
Janji-janji Tuhan itu iya dan amin. Dialah Alfa dan Omega. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita banyak belajar tentang beberapa hal hidup di dalam perjalanan ini. Apakah kita sudah berbuah sekarang ini? Apakah buah ini bisa dinikmati sama orang lain? Apakah buah ini betul-betul menjadi berkat buat orang lain? Karena ketika menjadi berkat, buah itu dagingnya dimakan dan bijinya ditanam lagi, dia akan tumbuh lagi seperti pertumbuhan yang pertama. Dan itu terus. Itulah kehidupan dan kesempatan orang Kristen di dalam hidupnya. Kalau kita menggunakan kesempatan ini, niscaya kita akan mendapatkan kesempatan yang Tuhan berikan ini akan lebih baik lagi. Saudara, sekali lagi, kesulitan ini tidak akan berhenti di dalam tahun-tahun ini. Tetap akan ada kesulitan yang lainnya. Tetap kita akan masuk ke dalam lembah baka. Tetap kita akan melihat rintihan-rintihan di dalam bisnis, di dalam pergaulan ada rintihan-rintihan. Tetap ada duri-duri di dalam lembah itu. Tapi kalau kita bersandar di dalam jalannya Tuhan, ketika benih itu ditanam sampai dengan buah itu di dalam rencana Tuhan, Tuhan bilang dan janji sama kita bahwa mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Sion. Akan diberikan kekuatan karena kita akan menghadap Sion, menghadap surga, menghadap Tuhan yang mempunyai kuasa semuanya. Saudara, heran kalau kita bersandar kepada Tuhan, bukannya kita jalan perjalanan hidup ini, bukannya makin lama makin capek dan loyo, tapi makin hari makin kuat. Karena seperti buah ini kalau sudah dipetik, dia justru sukacita. Dan dia ingin berbuah lagi supaya menjadi bagian berkat buat orang lain. Jadi buah itu ketagihan untuk menjadi berkat, saudara. Dan dia akan berbuah lagi. Mungkin dia pikir buah yang akan datang mesti lebih lebat lagi, lebih lebat. Padahal logikanya di dalam hidup kita ini, kalau buah ini berat seperti ini, buah ini maunya si buah ini tidak berbuah supaya hidup kita ini ringan kemana-mana. Tidak ada beban, tidak ada biaya. Tapi ketika kita diberikan beban oleh Tuhan untuk menjadi bagian berkat, dan berkat itu bisa dinikmati, yakin saudara, pasti kita ingin berbuah lagi untuk menjadi bagian berkat orang lain. Murid Tuhan Yesus ketika memberi makan 5.000 orang, dia capek sekali. Karena 5.000 orang dan lebih katanya, tidak terhitung anak-anak. Capek dia mungkin. Tapi ketika dia pulang dan beristirahat, ada 12 bakul disediakan, saudara. Itulah mujizat, saudara. Jadi kalau kita mau masuk di dalam jalur pertumbuhan dengan Tuhan, dari mulai benih sampai dengan buah perjalanan hidup itu, niscaya kalau Tuhan beserta dengan kita akan menghasilkan buah. Pertanyaannya sekarang, ya berikutnya adalah Yohanes 15 ayat yang ini konklusinya, Yohanes 15 ayat yang ke-5 sampai 8. Yohanes 15. Oke. Ayat yang ke-5 sampai ke-8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridnya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau berbuah banyak, Tuhan klaim
Tuhan akui engkaulah adalah murid-muridku. Saudara, buah yang baik akibat tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Buah yang baik itu akibat kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Saudara, Yohanes 15 ayat 5-8 itu memberikan lebih penegasan kepada kita. Kalau kita di dalam perjalanan hidup ini ada Kristus tinggal, maka buah ini akan keluar dengan baik. Saudara yang kasih Tuhan, buah yang baik diakibat dari tinggalnya Kristus di dalam hidup kita dan Kristus tinggal dalam kita. Saudara yang kasih Tuhan, banyak hal lagi yang kita bisa pelajari tentang buah ini. Tapi hari ini kita banyak belajar dari mulai benih sampai dengan buah, itu adalah perjalanan hidup. Relasi, relationship. 90% hidup kita ini kacau atau mungkin menjadi tidak baik karena memang di dalam perjalanan itu salah kita mengambil langkah, salah kita mengambil teman, salah kita mengambil partner bisnis. Tapi percayalah saudara, perjalanan dengan Tuhan, ya, ziarah dengan Tuhan itu akan menambah kekuatan. Bukannya makin lama makin jalan itu makin lemah, tapi makin diberikan kekuatan karena dijanjikan akan tiba di Sion, saudara. Saudara pengen tiba semua di Sion dengan buah yang sudah saudara bagikan kepada orang lain, niscaya saudara akan menjadi pohon yang ingin berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi. Seringkali mungkin kita bantu-bantu di dalam pengobatan waduh capek rasanya. Tapi ketika selesai capek, baru mungkin sejam 2 jam kita capek gitu ya, udah tanya lagi sama teman, yuk berikutnya apa ya? Berikutnya yang mana lagi ya yang akan kita beri baksos ya? Gitu. Mungkin nanti baksos lagi, setelah selesai baksos kita istirahat sebentar, udah mulai nanya lagi, berikutnya kemana ya? Itulah buah, saudara. Kalau kita pohon yang rindang yang menghasilkan buah dan buah itu bisa dinikmati ketika habis selesai, si pohon ini istirahat sebentar dan berbuah lagi, saudara. Meluap lagi, berbuah lagi, dan terus, dan terus, dan terus, saudara. Saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Mari kita berbuah setelah kita stay 2 tahun di rumah. Yuk kita bondong-bondong lagi ke gereja, ya. Pohon ini jangan dibawa-bawa kemana-mana, saudara. Nggak akan berbuah. Pohon ini tanam aja di sini. Pasti berbuah, dan berbuah itu jadi berkat buat orang lain. Nggak mungkin pohon ini dicabut, tanam lagi di tempat lain, cabut, tanam lagi, apalagi mungkin ditanam di tempat tegel, di marmer. Nggak akan jadi pohon itu, saudara. Pohon itu ditanam di tempat ini, diberikan pupuk, ditanam, diberikan pupuk, dan menghasilkan tunas yang kuat, tunas remaja yang kuat, tunas majelis yang kuat, sehingga kita kuat semua, saudara, dan menghasilkan buah yang bagus. Buah yang bagus itu datang dari Kristus, karena Kristus tinggal di dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara diberkati ini, mari saudara, kita sama-sama membangun, kita kembalikan gereja yang normal ini. Yuk kita bahu-membahu, datang lagi ke gereja, kita kebaktian lagi. Dengan prokes yang ketat, kita bangun lagi gereja. Kita bersekutu lagi supaya cepat pulih. Kita pulih secara nasional pandemi ini, tapi kita juga pulih secara intern gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan yang mempunyai semuanya ini buat kami semua yang mendengar. Kiranya Tuhan juga menolong buat gereja kami ini agar supaya makin hari makin diberkati dengan banyak hal. Kami sudah belajar tentang pohon dan buah melalui benih, melalui batang sampai buah yang bisa dinikmati. Semuanya itu karena berkat Tuhan. Kami juga sudah belajar tentang perjalanan hidup, berziarah. Apa itu artinya? Ternyata makin hari makin luar biasa Tuhan memimpin walaupun masuk lembah. Maka banyak jeritan sakit,
banyak kerugian di dalam bisnis, banyak masalah di dalam keluarga, banyak masalah di dalam kuliah, dan banyak masalah di dalam pergaulan. Tapi Tuhan janjikan akan berjalan menuju Sion, saudara. Itulah janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mendengar. Berkati gereja kami, berkati majelis, berkati semua yang terlibat di dalam pelayanan, berkati negara kami, presiden, wakil presiden, menteri-menteri, ABRI, Panglima, Kapolri, dan juga lain-lain sampai gubernur, camat, wali kota, sampai dengan RT RW. Tuhan berkati semuanya supaya bisa menyelesaikan permasalahan negara ini dengan baik, Tuhan. Terima kasih untuk pandemi yang makin hari makin landai, bahkan mungkin cenderung habis. Kiranya Tuhan jaga kami semua. Teman-teman kami, anggota jemaat kami juga yang sudah divaksin, Tuhan berikan kesehatan supaya bisa menjaga diri untuk tidak kena di dalam virus ini, Tuhan. Banyak hal yang kami menjadi pergumulan dipanjatkan kepadamu, tapi Engkau yang sudah menggenapi karena Engkau janji akan tiba di Sion, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaimana saudara? Saudara diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita bersyukur ya. Kita diberkati melalui pujian, melalui penyembahan kita kepada Tuhan. Terlebih kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami yakin dan percaya saudara tidak sia-sia beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah kita masing-masing. Tetapi Roh Kudus memberikan semangat kepada kita untuk kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara, mari tetap setia di dalam Tuhan. Kita mau beribadah setiap hari Minggu, ya, biar kita dikuatkan, dibangun imannya, supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan dunia ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang tetap setia beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Saya juga bersyukur dan menyambut ya bagi para jemaat maupun yang bukan jemaat yang menyaksikan tayangan-tayangan ibadah kami melalui YouTube, saudara. Mari saudara yang belum bergabung di dalam salah satu gereja, ya, mari bergabung dengan kami GGP Elohim Cicurug untuk beribadah bersama-sama, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana saudara akan diubahkan, saudara akan dipulihkan, bahkan saudara akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia di dalam mengembalikan perpuluhan saudara, bahkan mendukung dalam segala pelayanan di GGP Elohim Cicurug. Saya juga menyampaikan kepada seluruh donatur yang ingin mendonasikan sumbangan saudara di dalam pelayanan di GGP Elohim. Silakan saudara dapat menyalurkannya melalui rekening di bawah ini, ya. Silakan saudara, supaya pelayanan di GGP Elohim terus berlanjut dan berkembang, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan saudara yang berkenan kepada Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan iman saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sungguh diberkati rangkaian ibadah yang kami jalankan dan lalui pada hari ini, sungguh-sungguh memberkati kami. Kami dipuaskan oleh pujian, kami diteguhkan oleh firman Tuhan, bahkan kami sungguh-sungguh diberkati oleh doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat dengan segala pergumulan. Tuhan lepaskan mereka yang sakit dipulihkan, yang susah dihiburkan, yang ragu-ragu diteguhkan oleh firman-Mu. Dan Tuhan, setiap pergumulan jemaat apapun itu, baik ekonomi, baik keluarga,
baik pergumulan-pergumulan pribadi, Tuhan sumber segala pertolongan, menolong setiap jemaat, sehingga tidak ada satupun jemaat yang dilalui oleh Tuhan, mereka ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami semua jemaat-jemaat Tuhan senantiasa setia dan taat kepada firman-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, arahkan hatimu, terimalah berkatnya. Dan angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang kau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang dikerjakan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha, Yesus menjemput kita di awan-awan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus